Angelina sendiri kemarin tanggal 3 September ke PA Cibinong. Seperti apa dari kuasa hukumnya istrinya Eza sendiri Bang untuk melayangkan gugatan tersebut? Ya, jadi seperti yang rekan-rekan media udah dapat informasi ya, bahwa memang per tanggal 29 Agustus kita udah masukin gugatan dan kita baru dapat nomor perkara itu per tanggal 3 September 2025 seperti itu. Seperti apa sih Bang mungkin alasannya sendiri untuk istrinya Eza Angelina sendiri menggugat cerai Eza Bang? Untuk alasan ya, mungkin alasan umum ya memang udah nggak ada kecocokan ya di antara mereka gitu. Jadi dari pernikahan 7 tahun mungkin dengan berbagai pertimbangan akhirnya klien kami atau Mbak Eca meyakinkan diri untuk mengajukan gugatan cerai ke PA Cibinong seperti itu. Perbedaan visi misi kah Bang atau mungkin cekcok terus menerus itu seperti apa? Ya salah satunya lah. Sejak kapan Bang kalau boleh tahu adanya percakapan itu? Untuk sejak kapannya saya nggak bisa menjelaskan, hanya saja pernikahan mereka sudah kurang lebih 7 tahun ya, dari 2018 sampai sekarang. Begitu. Bang mungkin kan ini dari awal pernikahan mereka juga kita tahulah ibunya Eza sendiri tidak merestui hubungan ini Bang. Mungkin seperti apa sih Bang sampai akhirnya ada yang perceraian? Apakah ada salah satu? Untuk alasan itu pastinya nggak ada, karena yang kita bahas dalam poin-poin kita adalah permasalahan yang terjadi selama yang pernikahan gitu. Jadi sebelum pernikahan itu nggak masuk ke pokok yang kita bahas dalam gugatan. Nah tapi Bang, ini kan selama kita lihat di media sosial dan segala macam kan mereka rukun, akur kayak gitu kan. Itu indikasi adanya percecokan itu dari kapan? Mungkin dari tahun kapan atau baru-baru ini atau gimana Bang? Kalau ditanya baru-baru ini pastinya enggak ya. Artinya klien kami untuk memutuskan gugatan cerai itu bukan berarti ada masalah baru-baru langsung gugat, enggak. Tapi memang ini udah jadi bahan pertimbangan yang mungkin akumulatif dari ya selama pernikahan gitu. Tepatnya udah dari tahun berapa? Tahun keberapa pernikahan lah Bang? Dalam proses pernikahan lah pada intinya. Ya. Eza sendiri mungkin nggak gugat apa aja Bang? Iya. Untuk gugatan kita pada intinya sih kita minta gugatan cerai dan juga hak asuh anak ya untuk ketiga orang anaknya. Untuk harta gondong ini sendiri Bang? Enggak, itu nggak masuk ke poin kita. Atau untuk nafkah anak sendiri atau untuk nafkah Kak Eca sendiri? Karena kita minta hak asuh anak, otomatis paralel akan mengikuti nafkah anak gitu. Namun untuk perihal nafkahnya kita lihat nanti pertimbangan hakim, kemampuan dari Mas Ega seperti apa. Bang mungkin Eca sama Eza sendiri masih satu rumah atau seperti apa Bang? Untuk saat ini masih satu rumah. Masih satu rumah ya. Seperti apa sih Bang? Mungkin satu rumah tapi nggak saling tatap gitu adanya dengan kisru ini gitu Bang? Untuk perihal itu ya mungkin belum ada disampaikan klien kami, hanya saja memang ya rumah tangganya sudah tidak baik ya, makanya sampai ada gugatan cerai ini gitu. Kondisi anak-anak sendiri seperti apa Bang? Kondisi anak-anak sehat, namun dalam proses ini anak-anak nggak dilibatkan karena masih terlalu dini ya untuk melibatkan anak-anak saat ini gitu. Tapi komunikasi antara Kak Eca sama Kak Eza sendiri seperti apa sekarang? Udah lost kontak? Untuk lost kontak sih enggak, cuman sudah lebih mengurangi ya, apalagi ini lagi proses cerai gitu. Termasuk pembahasan tentang anak itu Kak Eza sendiri udah tahu kan tuntutannya terkait hak asuh anak, gimana respon Kak Eza sendiri? Dari Mas Ija belum ada kasih info apa-apa, hanya saja untuk informasi ini barangkali sudah diterima sama Mas Ija. Kapan sih Bang nanti akan sidang cerai perdananya sendiri? Tanggal 22 September 2025 sidang pertama. Mungkin Bu Eca sendiri akan hadir Bang sebagai penggugat. Klien kami akan hadir. Kondisi sekarang seperti apa Bang? Kondisi klien kami sehat, ya hanya saja untuk saat ini belum bisa bertemu dengan rekan-rekan semua karena masih butuh waktu ya dan ruang juga buat dia gitu. Nah Bang, kan berarti kan agenda pertama sidang itu kan mediasi ya Bang ya? Ya. Bila di mediasi pertama sudah misalnya ada indikasi baikan atau segala macam kayak gitu, gimana nih Bang dari pihak Eca sendiri nanti ya? Ya, jadi pada intinya kita serahkan nanti ke mediator ya. Maksudnya untuk proses mediasinya seperti apa.
hanya saja kita doakan aja yang terbaik bagaimana nanti keputusan di antara mereka ya. Bang, ada Tak. indikasi dugaan KDRT nggak sih? Tuh belum bisa saya jawab ya Mbak ya. Isu orang ketiga mungkin bang, atau Ya untuk pokok perkara mungkin belum bisa saya sampaikan untuk saat ini. Bang, tapi Kak Eca sendiri ada ini nggak keinginan untuk kembali lagi atau Apa memang sudah bulat? Sudah bulat. Klien kami sejauh ini memang udah yakin dengan keputusannya untuk selesai. Gitu. Tapi dari mungkin nggak sih ada pertimbangan karena anak atau apa gitu dari Kak Eca sendiri? Dari Eca atau Eja? Eca. Eca. Mm. Dari klien kami sendiri sudah dipertimbangkan dengan matang-matang. Artinya dengan setiap keputusan kan pasti ada risiko ya, mau kecil atau besar, itu dari pertimbangan matang-matang sehingga dia yakin untuk maju dalam gugatan ini. Berarti sejauh ini sebelum persidangan nanti tanggal 22 belum ada pertemuan di luar persidangan ya Bang? Maksudnya ngomong baik-baik antar keluarga, diselesaikan dulu antar keluarga kayak gitu belum ada ya Bang? Mungkin akan ketemu di ruang mediasi ya. Kayak berarti lah. Nah, support keluarga sendiri seperti apa bang? Keluarga besar apalagi? Ini kan 7 tahun pernikahan. Ya, untuk support dari keluarga, keluarga menyerahkan semua keputusan ke masing-masing karena mereka yang menjalani. Jadi apapun keputusan dari para pihak akan disupport oleh keluarga. Bang, untuk perjanjian pranikah sendiri? Tidak ada. Oh, Tidak ada. udah. Oke. Berarti nanti rumah yang sekarang mereka tempati berdua akan diserahkan ke Eca kah atau akan dibagi dua kah atau seperti apa? Itu kan rumah baru banget jadi nih Bang. Belum ada pembahasan sih sejauh ini karena kita fokusnya ke dua topik yang tadi ya. Mau Oke. boleh sih bang video call Kak Eca sendiri sedikit? Untuk saat ini belum bisa karena ya balik lagi dia belum siap. Dengan kondisi seperti ini juga dia sedang menenangkan dia juga. Jadi mungkin teman-teman bisa mendoakan lah dia lancar semua nantinya. Masih ngedon nggak sih bang sampai mungkin kayak aktivitas terganggu atau seperti apa dari Kak Eca sendiri? Kalau aktivitas ya kita nggak bisa pungkirin ya, namanya lagi dalam proses seperti ini pasti ada aja yang berbeda dari hal yang biasa. Kalau ditanya terganggu pasti ada terganggu. Sampai nggak keluar rumah berhari-hari kah bang atau seperti gitu-gitu? Bukan keluar rumah berhari-hari, hanya saja untuk saat ini dia butuh ruang aja, butuh waktu untuk ya bisa lebih tenang dulu